Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, segenap peserta kajian fikih wanita pada siang hari ini, dengan rahmat Allah bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan. Suatu hari yang menurut para alim ulama salafus sholihin, bila hari Jumat atau malam Jumat itu tiba pada saat tanggal ganjil. Jadi tanggal ganjil akhir Ramadan bertepatan dengan Jumat, itu sangat besar kemungkinannya itulah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, karena yang tahu persis hanya Allah, mudah-mudahan kajian kita hari ini benar-benar bertepatan dengan Lailatul Qadar semalam. Hari ini kita mendapatkan berkah daripada hari agung. Hari agung yang menyerupakan Sayyidul Ayyam di dalam Islam. Ibu-ibu sekalian yang sangat kami hormati, yang kedua sholawat dan salam. Mudah-mudahan tetap kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hari Jumat ini pula kita memang disunatkan memperbanyak baca sholawat, menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian yang sangat kami hormati, kalau siang hari ini, ibu-ibu, saya kemarin itu mikir, iki gak nguyai uyak, gak ngurui bebek ngelangi ya. Saya bilang gitu dalam hati saya. Waduh, dijaluk hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Ya mungkin masih ada yang menjelang rumah tangga dari peserta hari ini. Atau ibu-ibu yang, tapi saya itu kadang-kadang rada suka, tapi gak apa-apa, wis duduk polai pinter, duduk polai apa, tapi polai saya wis tuwek, mungkin dianggap banyak, lebih banyak pengalaman. Ibu-ibu sekalian, sebetulnya kalau kita mau bicara hak dan kewajiban suami istri, ini kan sesuatu yang sudah kita lakukan rasanya. Tetapi memang kadang-kadang secara terinci, secara sistematika, itu memang mungkin kita yang tidak banyak mengenal. Tetapi secara praktek di lapangan, ini kan kita ini sudah menjadi praktisinya. Itu. Mari kita ikuti dulu sebelum kita menyampaikan tentang hak dan kewajiban suami istri. Saya akan menyampaikan dulu tentang dasar Al-Quran yang ada dalam surat Rum. Jadi dasar kita berumah tangga itu dasarnya apa? Itu di Al-Quran ada surat Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Firman Allah, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, itu Allah menciptakan untuk kamu sekalian dari dirimu itu ada pasangan. Ini ibu-ibu, ayat ini banyak yang mentafsirkan. Wong iku lek jodoh. Sing dadi jodoh niku, iku sakjane merupakan tulang rusuk yang hilang, ibu-ibu. Itu istilahnya orang-orang.
Dadi wong lek wis jodone iku sakjane khalaqalakum min anfusikum. Allah menciptakan dari dirimu. Maka susunan rusuk kita ini ibu-ibu, yang paling bawah itu tidak lengkap. Tapi gantung ibu-ibu. Ya kan? Nah itu kata orang-orang, bojone iku, maka orang Jawa bilang garwo. Sigarane nyowo. Ibu-ibu ya. Jadi garwo itu sigarane nyowo. Jadi suami atau istrinya, tapi istri itu adalah garwo, sigarane nyowone wong lanang itu tadi. Nabi Adam, sejak Nabi Adam diciptakan, setelah berapa kemudian baru Siti Hawa. Nah, untuk apa? Jadi khalaqalakum min anfusikum, dari dirimu. Ya kan? Jadi lek wong golek jodoh itu berarti mencari tulang rusuk yang hilang ibu-ibu ya. Lagi nggak pengen. Ya, jadi mencari tulang rusuk yang hilang. Pengen es. Ya. Litas kunu ilaiha. Nah, kenapa sih kok ada sistem perjodohan? Ada sistem manusia ini memerlukan perjodohan. Memang kabeh sak jodoh. Litas kunu ilaiha, orang kawin itu adalah untuk mendapatkan kedamaian. Supaya orang ini mendapatkan ketenangan. Orang itu kalau sudah berumah tangga, itu biasanya lebih tenang ibu-ibu. Ya. Lebih tenang daripada sing sik durung duwe bojo. Masih duwe akeh. Iku lek durung duwe bojo iku durung tenang ibu-ibu. Si klebet iki aja. Tapi kalau sudah punya suami, nah ini sudah tenang ibu-ibu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah ini ibu-ibu. Lah yo, wong rumah tangga itu kadang-kadang wong iku duduk sanak, duduk kadang. Kaitannya malah kadang gak kenal. Ada yang dijodohkan begitu cepat prosesnya ada. Tetapi Allah sudah nyampaikan kalau sudah terjadi komitmen akad untuk kawin hidup berumah tangga, itu oleh Allah itu diberi mawaddah. Itu anugerah ibu-ibu. Mawaddah warahmah. Nah, cuman orang itu bingung membedakan apa sih bedanya mawaddah dan rahmah. Nah, ini ibu-ibu ya. Ada yang mengartikan begini, uangku lek wis kawin mesti ono mawaddah. Lek mawaddah itu cinta kasih yang masih banyak diliputi oleh nafsu birahi. Nah, itu ibu-ibu. Jadi banyak cinta kasih yang masih diliputi oleh nafsu birahi. Secara biologis ya kan kita masih tertariknya itu, cintanya itu karena pelayanan yang menyenangkan, karena ini ya jadi banyak itu nafsu birahi, itu mawaddah. Tetapi kalau rahmah beda lagi. Kadang-kadang uang itu wis padha tuweke, melaku tunuk-tunuk. Itu ibu-ibu ya. Kata orang Jawa sampai koyok mimi lan mintuno. Wis tunuk-tunuk lah iya. Sing lanang dia gitu. Sing wedok itu kadang-kadang dengan sukacita, dengan senang hati ngerawati bojone sing loro. Ini opo? Ada rahmah. Rahmah ini cinta kasih yang lebih banyak diliputi oleh rasa sayang. Jadi ya enggak bukan karena kadang-kadang wis ya sudah enggak ono apa-apane gampangan ibu-ibu ya kan. Sudah enggak bisa ngapa-ngapain, tidur ya sekedar jejer, umure wis padha tuweke ya kan. Ngadep rono mambu GPU. Ambune itu duduk bukan lagi sekarang bukan bau parfum ibu-ibu. Baunya sudah bau lain. Nek gak ambu GPU, mambu minyak kayu putih ibu-ibu. Secara birahi sudah tidak menyenangkan. Tetapi ada rasa kasih sayang sing gak iso diurupi. Gak gampang dijoli. Iya, gak gampang diijoli.
Ya kan? Tidak mudah untuk digantikan kedudukan itu oleh orang lain. Ya kan? Engko lek nang ndi lunga gitu ibu-ibu ya. Wis padha tuweke, nek durung teko ana teko wong guagah. Ana siapa, Bu? Gak ndonges. Nunggu siapa, Bu? Gak ndonges. Sing dinteni sing rada tuyuk-tuyuk iku lho. Rahmat. Itu diberikan oleh Allah kepada orang yang berumah tangga itu, ibu-ibu sekalian. Nah, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ini sebetulnya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Jadi tidak seperti orang yang istilahnya sekarang itu praktis, istilahnya sekarang itu apa ya? Apa instan, apa praktis, apa efisien, enggak tahu saya. Kadang-kadang itu ada orang itu ketika berumah tangga itu hanya berdasarkan kepentingan saja. Kalau kata istilahnya itu ada uang, abang sayang, tidak ada uang, abangnya sudah ditendang. Tidak ada lagi ada mawaddah, tidak ada lagi dasar rahmah. Nah, ini kalau kita mau berpikir untuk ke depan, bagaimana masa depan kita, pasti kita akan mendasari kehidupan kekeluargaan kita itu dengan mawaddah warahmah. Itulah Allah sudah menyampaikan kepada kita, ibu-ibu sekalian. Yang kedua, ibu-ibu, ada dasar hadis. Hadis-hadis Nabi menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syar syabab, wahai generasi muda, manistato aminkumul ba'ata, bagi yang sudah mempunyai kemampuan persiapannya, sudah cukup persiapannya, fal yatazawwaj, kawino, fal yatazawwaj, pokok kawino, fa innahu ahaddu lil basar, karena wong kawin itu lebih memejamkan mata. Jadi orang itu biasanya kalau sudah kawin itu yang normal, ibu-ibu. Nek mas kawin tapi gak terpejam matanya, masih lirik rono rene. Lah, ini kan gak normal, ibu-ibu. Tetapi kalau yang normal begitu kawin, ahaddzalil basar. Kayak kita sudah menggunakan kacamata kuda gitu, ibu-ibu. Gak ketok kabel ya nih, wis. Saya itu pernah, ibu-ibu ya. Sudah saya ini guyonan ya sama suami dulu, masih ada itu, ibu-ibu ya. Saya guyonan. Saya tanya ibu-ibu. Mas, tapi saya panggilnya itu yang penjenengan lek ketok ono wong wahyu ngono iku ya apa perasaane? Saya tanya. Ya kan, saya tanya. Suami saya bilang, ono ae kon iki takonane, katanya gitu. Loh gak, aku iki pengen tak jujur ae lah wis, gak apa-apa aku. Saya bilang gitu. Ya wong aku normal yo. Lek ono wong wahyu semelohe ngono iku. Kok sampean ero kan? Wong lagi poso terus ono wong ngombe utawa ono es, tapi awak dhewe lagi poso. Ya apa rasane? Ya tetep kemlecer kadang. Ya ndek kene iki gorokan iki, Pak. Ono wong normal katanya. Tetapi langsung sadar, aku ki wis duwe bojo. Katanya gitu. Ahadzalil basar. Jadi ya padha wis wong poso, ketok ono ndek meja ono es, masya Allah, ambil sak sirupe, sak ikine enak ngono kerasane. Tapi ya apa? Ya sekedar lihat aja. Ya paling mungkin hanya bergumam, wah enak es itu. Ya seperti itulah katanya gitu. Dijawab diplemeri kayak gitu. Wa ahsana lil farj. Nah, ini yang kedua. Kata Nabi, orang kawin itu untuk memejamkan mata ya, menjaga mata. Satu. Yang kedua, ahsanalil faraj. Ya kan? Akan lebih privasi terhadap kemaluannya. Ya istilah saya tadi itu gak gampang. Ya kan, masih wis ketok opo, walah aku poso. Oh, aku wis duwe bojo. Oh, sakno ini. Jadi yang kelihatan itu ibu-ibu sekalian, akan lebih bisa menjaga, kita ini menjaga diri. Lebih punya kesadaran diri.
banyak orang itu setelah kawin itu berubah ibu-ibu biidznillah. Berubah drastis. Biar niku Masya Allah. Apa ya istilahnya itu orang-orang itu suple gak karuan siapapun. Begitu kawin dia sangat bisa menjaga dirinya dengan baik. Itu banyak ibu-ibu sekalian. Perubahan-perubahan yang terjadi ketika kita sudah punya pasangan. Nah itu ibu-ibu ya. Wa man lam yastati, kata Nabi, elek sik durung iso kawin. Mungkin jodohnya durung teko, ya kan? Mungkin persiapan-persiapannya atau karena kesibukan karir. Karirnya masih lebih mementingkan karir. Ada yang lebih, ya banyak pertimbangan. Apa saran Nabi? Fa'alaihi bisawm. Lek durung iso kawin, sing akeh poso. Wa inna lahu wijatun, karena itu akan bisa menjadi benteng. Jadi orang itu kalau masih belum punya kemampuan puasa, kawin, itu lebih baik sering-seringlah melakukan ibadah puasa. Itu akan lebih membentengi nafsu atau syahwat nafsu birahi kita akan lebih terkendalikan. Itu ibu-ibu sekalian. Selanjutnya, nah kalau saya tadi mengatakan orang berumah tangga itu muncul satu perasaan mawaddah warahmah diberikan oleh Allah, maka tentu ada supaya semakin kokoh, supaya tidak mudah tergoyahkan. Di dalam kita membina rumah tangga itu perlu dimulai dari pembangunan pondasi dasarnya. Dasar kita ketika kita itu tahapan awalnya itu apa sih yang mendasari? Oh aku pilih Iko. Oh si ini, si Ita pilih itu. Ini pilih itu. Kenapa? Pasti ada dasar-dasar yang melatar belakangi. Nah, maka yang pertama, yang paling bagus itu ketika kita itu dasar awalnya itu adalah karena ada rasa kepercayaan. Nah, jadi kalau saya ingat waktu itu masih rame-ramenya itu loh ibu-ibu acara Mario Teguh ya. Mario Teguh. Bagaimana itu memberikan tip karena orang ini paling berat, ganggang, dipenuhi oleh rasa kadang macam-macam ibu-ibu ya. Ketika kita itu mau menentukan pilihan. Maka saran dari Mario Teguh waktu itu, ketika Anda mempercayai dalam mungkin melihat statusnya lebih rendah, melihat pendidikannya kadang-kadang juga lebih rendah, ya kan? Bahkan kadang-kadang umurnya itu lebih sedikit. Tetapi ketika di dalam diri kita ada rasa percaya kepada seseorang, sudah ada kepercayaan kita bahwa ketika saya bersama dia, saya akan menuju ke arah yang lebih baik. Keyakinan bahwa kita akan menuju kepercayaan akan lebih baik, itulah ketika kita dilandasi oleh rasa yang seperti itu akan lebih kokoh pondasinya. Itu yang pertama, harus saling mempercayai. Mulai dari awal sampai ketika kita berumah tangga. Ini memang pondasi yang harus kita jaga ibu-ibu. Harus tetap saling percaya. Bek menowo mulai rada kurang kepercayaannya. Perlu dicas ibu-ibu. Atau bahkan perlu kita terus terang, kata orang sekarang itu. Transparan ibu-ibu ya. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Kalau rasa percaya ini mulai berkurang, sebaiknya diungkapkan secara terus terang. Kenapa? Jangan dibiarkan. Karena ibu-ibu coba kalau kita lihat ya, orang itu lek si kemanten anyar, gak ono kemanten anyar itu tukaran. Gak ada. Orang itu biasanya akan mulai ada persoalan, ada pertengkaran kecil. Itu bermula dari wis mulai
Ya itu, mulai kurang gak pati seneng, gak pati percaya. Ini biasanya yang awalnya. Oleh karena itu saya sangat minta ibu-ibu ya, upayakan bagaimana kepercayaan kita itu tentu ibu-ibu ya tidak berkurang. Apalagi ternodai ibu-ibu ya kan. Nah, itu. Jadi yang pertama memang saling percaya. Karena kepercayaan ini dasar ya kan. Dasar kita yang paling pokok. Karena itu di dalam Islam itu kan ada itu ibu-ibu. Ada hadis ya, saya bacakan biar tidak memperlambat. Orang perempuan, ini orang perempuan, orang laki-laki milih orang perempuan, tentu sebaliknya. Orang perempuan memilih laki-laki. Itu ada beberapa faktor. Tungkahul mar'atu li arba'in. Orang perempuan itu biasanya dinikahi itu pilihannya itu mungkin karena lima liha, li jamaliha, li nasabiha, li jamaliha, li diniha. Biasanya tidak jauh dari 4 ini. Jadi yang pertama karena mungkin kecantikannya, ketampanannya, ya kan? Karena banyaknya hartanya. Jadi ada lihat dari segi materinya, ada segi nasabnya, ya kan? Ini mana yang ada yang mendahulukan nasab. Li nasabiha, li jamaliha, li maliha, walidiniha, farbidatiddin, taribat yadak, kata Nabi. Beruntunglah ya kan yang mendasarkan pilihan untuk mempercayai seseorang, memilih seseorang itu karena dasar agamanya. Farbidatiddin, taribat yadak. Kenapa? Karena kalau kita mempunyai pasangan yang agamanya kuat, ini biasanya relatif lebih mudah, lebih banyak kebebasan. Tapi kadang-kadang ibu malah kebalik Abu Bakhtuma. Malah kakean enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu, ya kan. Nah, nanti itu mari kita perbincangkan. Yang kedua, saling menghormati, bukan salin ibu-ibu ya, saling menghormati atau saling cinta. Kenapa saya masukkan cinta ini di sini? Karena ada orang yang kawin bukan dasarnya bukan cinta, bisa bertahan abadi. Ada yang cintai kulo wis pacaran 4 tahun. Pacaran 5 tahun, ya kan. Bareng kawin, ke oleh 2 wulan wis pegatan, ya ono. Ya kan. Maka saya cinta itu saya tidak bukan menjadi segalanya itu. Tetapi yang penting kalau sudah mulai saling menghormati. Nah ini. Jadi diawali saling menghormati. Yang ketiga, kita saling menghormati atau karena saling cinta ya, dasar kita cinta. Memang ini semua ya pondasinya itu. Yang ketiga saling membutuhkan. Jadi kalau kita dari saling membutuhkan itu juga akan muncul saling menghormati. Karena kalau merasa salah satu dianggap tidak butuh, merasa tidak butuh, itu menjadi ya ini ibu-ibu ya, kurang menghormati. Jadi memang saling membutuhkan karena di dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa kehadiran atau bantuan orang lain, apalagi dalam sebuah rumah tangga. Harus ada perasaan senantiasa butuh. Ojo sampai koyak gak butuh ibu-ibu ya. Jadi memang kadang-kadang lek wis wegel itu koyok gak butuh-butuh itu ibu-ibu ya, koyok gak butuh-butuh. Padahal tetap saling membutuhkan. Ini memang kita harus jaga 4-4-nya ini. Yang keempat adalah saling memaafkan. Jadi saling memaafkan. Kenapa ibu-ibu? Kalau orang di dalam rumah tangga tidak saling memaafkan, ini akan timbul sebuah kayak ini loh ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tahu kadang-kadang banjir itu terjadi. Ya tahu. Itu bukan karena banyaknya air, besarnya air saja bukan. Tapi kadang-kadang karena banyaknya sampah-sampah
sehingga menyumbat saluran. Maka supaya tidak sering tersumbat saluran-saluran menghormati, mempercayai, saling membutuhkan. Ini tidak tersumbat. Kalau ada kekeliruan, itu cepat saling memaafkan. Ini ibu-ibu ya kan. Itu kan pernah ada cerita Rasulullah itu ibu-ibu. Bagaimana untuk kita saling memaafkan? Kita itu akan mudah saling memaafkan ketika mudah mengakui kesalahan. Ini memang perlu kebesaran hati loh ibu-ibu. Ya kan tidak mudah yang nomor 4. Kelihatannya kayak sepele. Ya wis tak sepuro. Gitu, ibu. Tapi memang memerlukan kebesaran jiwa. Orang itu yang mau memaafkan dan minta maaf. Itu adalah orang yang besar jiwanya. Kalau orang yang tidak besar jiwanya tidak akan mau minta maaf. Lebih dahulu. Nah, ini Bu. Biasanya gengsi. Aku luwih tuwek kok. Aku luwih dhuwur kok pangkate. Aku luwih ini. Tidak mau dia untuk memulai minta maaf. Tetapi orang yang besar dan jembar dadane itu biasanya ibu-ibu ya mudah untuk minta maaf. Ya, karena ini ibu-ibu ya. Jadi orang yang mudah minta maaf, apalagi kepada suami kita, ya kan. Coba ibu-ibu bayangkan kalau malam-malam habis sholat isya, wis mari sholat utawa mari mulai terawih, atau lagi duduk-duduk kita habis apa mikir, langsung ibu-ibu lebih dulu memulai. Wah, aku njaluk sepuro ya Mas yo. Aku tak rasa-rasa no, aku tidak gedene dosaku nang panjenengan. Itu Bu ya. Padahal ibu sendiri sebetulnya yang suaminya yang salah atau ibu juga banyak kesalahan. Itu biasanya dia akan lebih hormat ibu. Enggak kok dek, kowe gak tahu. Gak apa-apa, aku nyepuro, aku nerimo. Ya kan. Padahal salah ya wake. Tapi ketika kita mendahului langsung mak gemeruduk itu ibu-ibu ya, itu kita minta maaf, mendahului minta maaf itu sering itu menjatuhkan mental seseorang yang luar biasa. Itu jadi kalau kita dalam rumah tangga, sayugianya ndak usah nunggu riayan sing keti njaluk sepuro ibu-ibu ya kan. Ndak usah nunggu riayan. Jadi setiap hari kalau bisa kita ucapkan maaf, minta permintaan maaf itu. Kita lanjut ibu-ibu, ya kan? Ini dasarnya. Sekarang kedudukannya di dalam rumah tangga. Ini saya mendasarkan karena kita di Indonesia bukan hanya agama Islam ibu. Di dalam hukum perkawinan di Indonesia itu diatur juga dengan undang-undang yang terkenal dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Jadi dengan Undang-Undang Perkawinan ini, ya kan, atau dengan hukum kompilasi hukum Islam, itu di sana juga diatur tentang bagaimana sih perkawinan, kedudukannya terutama di dalam rumah tangga. Di dalam Islam ya diatur, di dalam dengan Al-Quran dan hadis, tetapi di undang-undang di Indonesia namanya Undang-Undang Perkawinan itu juga diatur. Bagaimana kedudukan suami istri dalam rumah tangga? Ini masih banyak saya ambil dari Undang-Undang Hukum Perkawinan. Yang pertama, suami istri itu mempunyai kewajiban luhur menegakkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Samawah, ya kan. Ini yang pertama. Kita semua biasanya ibu-ibu mendambakan, ya mudah-mudahan ini mumpung Jumat ibu-ibu, tepak khutbah bisa ya ibu-ibu ya. Dongo, mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, tenang, tentrem, sejahtera, penuh kasih sayang di antara anggota rumah tangga kita, dan yang terakhir adalah penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah dan kasih sayang sesama. Ibu-ibu sekalian, jadi ini memang harus kita sama-sama mengupayakan. Bagaimana mempunyai rumah tangga yang tenang, dimulai mungkin kalau ibu-ibu, banyak ibu-ibu, supaya kita tenang. Umpamanya ibu-ibu, kadang-kadang gak terlalu rigid. Apa rigid? Oh, itu bagianmu, oh, itu bagianku, oh, itu kewajibanmu, itu kewajibanku. Tidak. Untuk membuat sakinah ini perlu kita saling gotong royong.
berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ibu-ibu ketika umpamanya punya anak kecil, lagi mau sholat, ya titip, Mas, aku titip yo Mas yo, aku tak sholat dhisik, iki wis jame iki Mas, iki ket mau sampean tak wis mantu iki gawak ngarek-arek dhisik, dulu kayak aku tak sholat. Ya kan? Jadi kita yang penting ibu-ibu dengan cara menghormati. Sehingga tidak sakinah ini, ketenangan ini tidak sering cekcok. Kalau sudah sering cekcok, lama-lama merasa semuanya serba tidak cocok. Itu karena akibat cekcok, ibu-ibu ya. Akhirnya numpuk, rasanya gak ono sing cocok belas. Padahal mestinya tidak demikian. Untuk ketenangan ini ya kan perlu ya saling toleran, kita saling berbagi, saling tolong menolong. Itu ibu-ibu ya kan. Jadi intinya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini koyoke, tapi ini kalau dijabarkan banyak sekali ya. Dalam undang-undang seperti itu. Yang kedua, hak dan kedudukannya seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Lah ini ibu-ibu. Kadang-kadang di dalam kehidupan masyarakat kita sering kita masih menemui ya kan. Kedudukannya itu tidak seimbang ibu-ibu. Ini kadang-kadang yang membuat mungkin kita karena kita ini perempuan ibu-ibu ya kan. Itu kadang-kadang banyak kita ini merasa kepingin berontak. Merasa Masya Allah. Nah, hak dan kedudukannya sama dalam rumah tangga itu sebetulnya ibu-ibu. Tetapi untuk ini ibu-ibu, ketika kedudukannya seimbang, yang penting itu ada musyawarah ibu-ibu. Dibicarakan. Tapi kedudukannya sama, contoh. Orang laki-laki beribadah, orang perempuan beribadah. Ya podo oleh ganjaran. Ya kan? Ganjarannya ya podo. Kedudukannya seimbang. Umpamanya ibu-ibu jadi di dalam banyak hal pengasuhan anak, ya kan. Kedudukannya seimbang. Biasanya begitu ibu-ibu ya. Jadi hak dan kedudukannya seimbang. Ini di dalam apa ini namanya undang-undang itu ini dilindungi ibu-ibu. Hak dan kedudukan kita di dalam rumah tangga itu seimbang. Nah, yang ketiga, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum dengan dasar musyawarah. Contohnya ibu-ibu ya kan, apalagi kalau ibu-ibu kerja ya kan. Sing wedok kerja, sing lanang kerja. Sing wedok aku duwike kepengin tak tukokno iki, sing lanang tak. Ini sebetulnya punya hak yang sama. Boleh ibu-ibu ya kan. Tetapi akan lebih baik kalau dimusyawarahkan. Dasarnya itu musyawarah. Kenapa? Karena kita dengan tadi dasar pertamanya itu adalah saling menghormati. Kalau kita tidak ada musyawarah, hanya merebutkan hak kok. Hak podo, ya kan, berebut haknya. Tetapi kita tidak ada saling toleran dan kurang menghormati, akan mudah terjadi cekcok. Maka di sini lebih ditekankan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Ya, jadi umpamanya, ya kan, ada ini oleh sawai payu, kena gusuran tol, ya kan, umpamanya. Oleh duit tol, iki digawe opo. Nah, ini punya hak yang sama. Untuk melakukan perbuatan hukum punya hak yang sama. Kata yang ini juga itu iki, kata itu juga itu iki sama itu. Tapi alangkah lebih indahnya kalau kita itu ada musyawarah. Yang keempat, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini fungsinya masing-masing. Ibu-ibu saya akan sampaikan, orang itu kadang-kadang menganggap bahwa terutama di dalam Islam itu tidak terjadi emansipasi wanita. Sebetulnya emansipasi wanita sama, haknya sama. Tetapi fungsinya beda-beda. Nah ini yang keempat ini lebih kepada fungsi. Ya kan haknya sama tadi sudah. Sekarang fungsinya suami itu kepala rumah tangga. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga.
Contohnya apa ini yang keempat ini fungsinya ibu-ibu ya, contohnya. Bagaimana kewajiban ketaatan seorang istri kepada suami nanti. Nanti mungkin next akan dibahas lagi, akan muncul lagi. Ya kan? Seorang istri itu memang ono atasannya kayak begitu, kepala rumah tangga. Ibu-ibu umpamanya kadang-kadang ya kita kalau masih kelihatannya suami agak memaksakan, oh ngono ta. Sudah diam dulu ya kan. Karena biasanya nuwun sewu ibu-ibu. Iki gak ngerasani ibu-ibu ya. Tapi wong lanang iku biasa ego loh ibu-ibu. Ya kan? Egonya itu besar. Jadi kita memang harus menghormati ya itu egonya besar. Dia itu kadang-kadang wani ngalah. Wani ngalah itu wani asalkan dihormati. Tapi ibu-ibu kalau kita sudah tidak hormat kepadanya, itu biasanya dia itu akan kekeh, akan semakin bertahan. Nah, disinilah kita ibu-ibu ya, wong wedok itu pinter itu. Kalau kita kadang-kadang petentengan, itu malah gak hasil ibu-ibu. Saya sering kalau ke anak-anak teman-teman mahasiswa, ono rek senjata, saya bilang ya kan, kita ini memang yang mana mereka sebagai kepala rumah tangga. Lek wis ono waco cara ini gak iso, gak usah petentengan. Jajal nangis wae. Saya suruh nangis sih, Ibu. Kok wedok iku lek nangis luluh lantak lho Ibu. Wis gak kakean ngomong, terus ono wis meneng ngono berbes mili, langsung plek mendeng biasa terus ngalah Ibu. Itu Ibu ya. Karena dia juga rasa cinta itu ada. Tapi kalau sing wedok iki meteng tengah ngelunjak bertahan mereka. Ya itu. Kadang-kadang ya itulah. Ya itu apa ya? Ada ungkapan air mata buaya itu kadang-kadang ibu-ibu. Ya ini seorang istri itu ya gitu. Ya wis meneng ending keluar. Ya apa cari konde? Mbok Mas, aku ngene iki wis gak iso mikir. Wis mbok talah. Gitu ya. Jadi memelas. Ibu itu kan ngelus-ngelus ya kan. Kadang-kadang ya ibu rumah tangga. Suami itu kepala rumah tangga. Tuh ini loh. Kadang-kadang kita di sini kalau kurang banyak berpikir sering terjadi paradoksi dengan suami kita. Yang kelima, suami istri ini kedua-duanya memikul kewajiban. Ini kita pikul bersama-sama ini, Bu. Jangan kita berebut iku kewajibannya bapak. Jare ini gitu. Lek anake pinter, bapake sopo. Lek anake nakal, ibuke sopo. Gitu. Itu sing salah malah ibuke tidak, ibu-ibu. Memiliki kewajiban memikul. Jadi dipikul bareng iki. Memikul, mengasuh, kewajiban mengasuh dan memelihara anak dalam pertumbuhan dan pendidikan anak. Jadi selama anak dalam pertumbuhan dan pendidikan ini menjadi kewajiban bagi kita suami istri untuk dipikul bersama-sama. Selanjutnya ibu-ibu kita mulai ke topik kita, ya kan, kita mulai masuk materi yang sebenarnya. Ibu-ibu yang diminta adalah kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Kita punya pemahaman begini ibu-ibu. Apa yang menjadi kewajiban suami itu adalah menjadi hak istri. Apa yang menjadi kewajiban istri itu akan menjadi hak suami. Karena memang dua insan yang saling timbal balik. Jadi apa yang menjadi kewajiban suami ini akan menjadi hak istri. Apa yang menjadi kewajiban istri itu menjadi hak suami. Nah, biasanya ibu-ibu, nah ini ya, kalau ada sebuah pertengkaran, ada sebuah ketidakcocokan, ini biasanya orang itu lebih memperebutkan, mempertahankan haknya, tapi melupakan kewajibannya. Atau tidak mengakui kewajibannya. Biasanya ini awalnya itu apa ya? Biang kerok lah ya. Troublemaker-nya itu loh ibu-ibu ya.
troublemaker-nya itu di situ. Seseorang itu lebih mendahulukan haknya, melalaikan kewajibannya, maka akan terjadi troublemaker. Nah, sekarang kita mulai dari awal. Suami, kewajiban yang pertama adalah memberikan mahar dan nafkah. Memberikan mahar dan nafkah ini diungkap di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Ini suratnya orang perempuan, ya kan? Jadi di dalam suami itu yang pertama memberikan mahar, biasanya kan durung kawin wis ditakoni. Dan mahar ini menjadi hak istri. Kalau umpamanya si istri, calon istri, si perawan, ya kan, calon istri ya, itu minta mahar apapun tidak boleh ditolak ibu-ibu itu istri. Itu hak. Wa atun nisa aswaduqatihinna nihlah. Tunaikan kepada perempuan-perempuan itu sebagai sedekah secara sukarela, nihlatun sebagai mahar. Jadi mahar itu wajib ibu-ibu ya kan. Tetapi di Indonesia itu loh, mahar itu bisa dikredit oh ibu-ibu. Kan biasanya ada yang kontan, itu ada yang halan, itu kontan. Lek mau ajalan, ikut tempo, dikredit mahar. Bareng dikredit kayak iso bayar, alam mas gak apa-apa wis. Jadi kan, ya kalau istrinya merelakan boleh aja, ya kan. Tapi di Indonesia itu ada dua cara menunaikan mahar. Ada yang halan, ada yang muajjalan. Ada yang seketika itu juga, ada yang masih tempo. Jadi itu dikredit jenenge. Fa inti benalakum an syai'in minhu nafsam fakuluhu hari amari alu ini. Boleh, ya kan. Tapi lek sing wedok iku ngekekno maneh mau niku oleh mahar. Umpamanya maharnya 1 on emas, ya kan. Bareng wis rumah tangga, ala mas wis gak ono maneh timbangane iki butuh ngene, iku wis dolen boleh. Fa inti benalakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu ali ammaria. Kalau istrinya itu memberikan dengan sukarela, dikekno menek, ya kan. Karena maharnya itu sangat berharga. Fakuluhu hali ammaria, oleh dipangan bareng-bareng dengan sukacita, dengan senang hati, boleh. Kalau sudah menjadi hak istrinya, ya kan. Nah ini boleh. Wojok deh iku mahar iku, ya kan. Ndak boleh itu ndak apa-apa. Ini fa inti benalakum minhu nafsan fakuluhu hani ammaria, boleh. Yang kedua, kewajiban suami yang kedua, menggauli istrinya dengan baik. Ini di Al-Qur'an juga. Di Al-Qur'an ada di Al-Qur'an ada ini. Di Al-Qur'an ada di surat An-Nisa juga ayat 34. Enggak tertulis ini. Menggauli istri dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini kewajiban orang laki-laki yang kedua. Jadi tidak boleh seorang laki-laki itu semena-mena dumeh lanang. Dumeh lanang. Itu tidak boleh. Dalam Islam itu yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu pernah satu ketika Rasulullah itu sampai tidur di depan pintu semalaman, tidur di depan pintu. Karena waktu itu oleh Siti Aisyah tidak dibukakan pintu. Apakah Nabi marah? Tidak. Kenapa tidak dibukakan pintu? Karena Siti Aisyah ketiduran sudah. Datang terlambat, Nabi datang terlambat, Siti Aisyah ketiduran. Nabi Muhammad ketuk-ketuk pintu, tidak ada yang menjawab. Ya sudah, Nabi Muhammad tidur begitu saja di depan pintu. Orang Arab itu biasanya kan ada serban ya. Jadi serbannya itu dibeber, ya sampun sari Rasulullah di depan pintu. Ini cara tata krama bicara. Jadi kita memang harus begitu lemah lembut ya. Seorang suami itu menggauli istri dengan baik, terutama tentu ya kan. Kita tidak boleh menggauli umpamanya nuwun sewu ya. Ketika kita melakukan hubungan suami istri, tidak boleh hanya untuk kepentingan dia. Ini juga harus perlu. Ini hal-hal yang
Nuwun sewu ya, tidak tabu sebetulnya. Seorang istri boleh, maaf Mas, ya kan, terlalu keras, terlalu apa, ya kita ungkapkan saja. Tidak boleh. Itu karena sudah cuma dipikir kayak apa, itu tidak boleh dalam Islam. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini kewajiban yang kedua. Menggauli, itu bukan menggauli, bukan hanya jadi tutur kata, cara penghormatan. Ini seorang laki-laki kewajiban. Ini hak bagi seorang istri. Yang ketiga, menjaga istri dengan baik. Ya kan? Menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi kehormatannya, dan ini wajib. Saya katakan wajib menjaga rahasianya. Ini kadang-kadang Masya Allah, nuwun sewu ibu-ibu ya. Ini nanti suami istri itu harus saling menjaga kalau yang terakhir. Tapi menjaga harga dirinya. Seorang suami tidak boleh juga semena-mena marah di depan umum. Ini kurang baik, ya kan? Kalau pernah terjadi, mudah-mudahan kita tidak mengalami seperti itu. Dek ngarepe wong akeh ditodeng-todeng dek ngarepe wong akeh, tidak boleh. Ya kan? Jadi kita harus menjaga yo opo perasaane. Nabi itu malah pernah dawuh begini, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi." Kita itu menjaga, mencintai, menghormati orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Istilah sekarang itu kita harus berempati. Iya, berempati. Apalagi istri, apalagi suami. Ini istri pun juga tidak boleh. Iya, marah di depan wong. Oh, kadang-kadang apa itu di ngarepe wong dibuka. Nah ini menjunjung tinggi kehormatannya. Jare wong Jawa iku ojo buka wadi. Ya orang Jawa bilang begitu ya. Ojo sok buka wadi. Nah, yang terakhir wajib menjaga rahasia, terutama ibu-ibu nuwun sewu. Rahasia diranjang. Karena banyak ibu-ibu, suami atau istri itu kadang-kadang lek wis gak seneng. Iku dibuka diudal-udal. Jangan. Dosa besar. Dosa besar. Orang yang membuka rahasia pasangan kita, keadaannya di atas ranjang. Ya. Ini pesan saya. Kita lanjut. Sekarang setelah kita kewajiban yang keempat, membimbing istri dalam bidang agama. Ini kewajiban seorang suami, ibu-ibu. Ya kan? Jadi seorang suami itu juga punya kewajiban membimbing istri dalam bidang agama. Memerintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan menjaga dari perbuatan dosa. Ini kadang-kadang ketika kita dijaga, diberi, diwurui, iki biasanya terus wong wedok iku terus ngomong ngene, alah wis anu karepe dhewe-dhewe, ya kan. Wis aja njaga wong, jaga awake dhewe-dhewe. Tidak, Ibu. Dalam Islam itu kita itu ada kesatuan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini anjuran. Jadi kalau sudah suami kita, mungkin satu ketika ngajari kita, dek, mbok ojo ngono. Oh ngono ta Mas. Kalaupun kita umpamanya masih tidak bisa mengikuti apa yang dikehendaki, mungkin ada ketidakcocokan, nuwun sewu ibu-ibu, lakukan dengan baik. Karena yakinlah suami kita itu dengan niatan yang baik. Kalau senantiasa kita istilah wong saiki ku dipendalno ibu-ibu ya. Ya kan? Di apa ya, kalau orang main itu diblok ibu-ibu ya. Sering diblok. Kadang-kadang sering saya lihat perempuan-perempuan ini kalau suaminya bicara langsung diblok. Itu lama-lama males juga ibu-ibu. Ya. Mumpung poso ibu-ibu, kita sering kadang-kadang perlu introspeksi.
Oh iya, aku iki sering ngeblok nang suamiku. Kalau kita sering, itu akan terjadi mental block. Dia akan mentalnya terblok itu. Akhirnya kita dibiarkan begitu saja. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wa quduhan nas wal hijarah. Kenapa ibu-ibu? Dek neraka iku. Apa ini urup-urupe yang yang kayu bakarnya itu waquduhan nas wal hijarah yang akan menjadi kayu bakar di neraka itu menungso ibu. Kita akan menjadi kayu bakar di neraka. Naudzubillah ibu. Dan koyok dadi koyok watu ambek menungso kayu bakarnya di neraka itu. Waquduhan nas wal hijarah. Di situ koan ibu-ibu. Takut yang banyak yang menjadi apa itu urup-urupe neraka iku wong wedok ibu-ibu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya kan? Jadi bagi orang laki-laki itu mempunyai kewajiban apabila seorang istri itu ada kesalahan supaya tidak maksiat kepada Allah. Mempunyai kewajiban yang sangat ditekankan supaya tidak salah jalan dari apa yang diperintahkan Allah dan melakukan apa yang diperintah Allah. Itu apa yang dilarang. Tidak maksiat kepada Allah. Jadi kalau suami kita satu ketika, kalau kita tidak bisa menerima 100%, tapi jangan biasakan kita jadi seorang istri yang memblok apa yang disampaikan. Kadang-kadang kita suka jare wong Jawa iku naplak. Ya kan? Enggak usah ditaplak ibu-ibu, ya kan? Ya kita dengarkan. Atau epok-epok bodoni, masih pinteran sing wedok. Sing wedok ijazah agama. Sing lanang gak peti ngerti agama. Tapi lek sing lanang duwe bojo iku gelem murui nang sing wedok, moko sing wedok harus menghormati. Paling tidak ngono ta Mas. Ya wis muga-muga aku iso nglakoni. Gitu aja itu. Jangan kita merasa lebih pinter, lebih berhak. Jangan. Jadi wong wedok iku malah di hadapan suami. Itu katanya ibu ya. Wong wedok sing anu iku sak pinter-pintere wong wedok lek ndak ngarepe suami, lek ngarepe bojo, itu kudu kandeng medure itu dume bodho. Ya kan. Jadi blokoni gitu lah ibu-ibu ya kan. Kudu epok-epok blokoni. Oh, ngono ta padahal ya wis seru. Alah ngono yo. Ya, kadang-kadang kita memang tok blokoni gitu ibu-ibu ya kan. Ya, itu memang perlu kita latih gitu ya kan. Karena suami kita itu wajib membimbing kepada kita. Jadi kita lek dibimbing, ojo lek murui pisan ibu-ibu. Kadang-kadang terjadi. Yang kelima, kewajiban suami itu adalah memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Tetap berkata lembut dan memberikan rasa tenang. Apa ya istilahnya pengayom ibu-ibu ya. Karena gini ibu-ibu ada ungkapan wong wedok iku lek kawin golek ayoman, pengayoman. Tetapi kalau orang laki-laki kawin itu bukan cari pengayoman, mencari ketenangan, kenikmatan ibu-ibu memang. Orang perempuan ini memang apa ya? Ya jiwane kan ngalem gitu ibu-ibu ya. Wis ta, wong wedok koyo apa paling seneng iku dilem gitu. Jajal ibu-ibu dilem ambek bapak arek-arek lak langsung mlebu kamar mari ngono ngoco ibu-ibu ya. Biasanya kan begitu ibu-ibu ya. Jadi memberikan rasa cinta kasih. Ini ibu-ibu, mungkin ini bukan hanya kewajiban suami, kita wajib membina ini. Kita membuat acara-acara yang kadang-kadang perlu hanya kita nikmati berdua. Itu memang saya kadang-kadang ibu-ibu ya kan melihat caranya ya kan. Kadang-kadang kita boleh saja urusan-urusan melihat caranya bagaimana umpamanya ibu-ibu ya waktu mangan. Epo-epo. Iki mas ono anu didulano ya kan. Enggak apa-apa ibu-ibu. Lah ibu-ibu gak ngalem ya kan. Engko ono wong liya sing ngalem nang bojo ibu-ibu. Kepada suami kita ibu. Nek njobo iku akeh wong sing ngalem-ngalem ibu-ibu.
Kalau kita sendiri gak ngalem, lu rugi Bu Ibu. Rugi, sing ngalem ae. Saya bilang kepada teman-teman itu, wis tak gelandot ono ae. Meneng-meneng ku gelandot. Ya gak digelandoti wong, saya bilang gitu. Tapi ada ibu-ibu, saya lupa. Nanti aja kalau waktunya perempuan aja ibu-ibu ya, saya teruskan. Kewajiban suami dalam rumah tangga yang terakhir adalah kewajiban istri ini ya. Ya sudah selesai. Ini kita lanjut nanti. Iya. Sekarang kewajiban istri kepada suami dalam rumah tangga. Nah, ini yang harus kita pelototi, Bu. Ya, kan? Yang pertama, mentaati suami. Wis tanpa reserve. Wis tak kongkon yo opo malah Nabi itu. Andaikan kamu masih di atas kendaraan, suami minta gituan, itu harus berhenti, harus kita lakukan Ibu. Bek menowo, ya kan. Jadi sampai segitunya. Mentaati suami selama tidak memerintahkan untuk melanggar syariat. Ini sudah saya baca tadi. Jadi ayat 34 ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kenapa? Jadi yang pertama, kewajiban seorang istri adalah taat kepada suami tanpa reserve. Ini ibu-ibu. Saya tergetik, saya kayak garis bawahi. Tak anu kenapa ibu-ibu? Saya itu pernah baca sebuah artikel ibu-ibu, majalah Gatra, majalahnya bapak-bapak. Di majalah bapak-bapak itu ada tulisan gini ibu-ibu. Mana ada istri modern patuh, katanya begitu ibu. Loh, dari sopo? Bojo modern, bojo pinter itu gak patuh. Itu di majalah Gatra. Mana ada istri modern itu patuh? Saya jawab banyak Mas. Di zaman sekarang pun wanita-wanita taat itu masih banyak. Kan? Tapi ada orang bilang sudah langka Bu Mahtuma perempuan-perempuan taat itu. Nah ini ibu-ibu sekalian. Kalau kita kepingin tidak kehilangan jati diri kita dan kita tidak kehilangan marwah kewanitaan kita, sebetulnya yang pertama, kenapa ibu-ibu sekalian? Adalah taat kepada suami. Selama suami itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar hukum, tidak menginjak-injak martabat kita, wajib. Bahkan yang lebih ekstrim itu ada ibu-ibu ya, ada sebuah hadis walaupun ada mengatakan doif itu Bu Mahtuma, ya kan. Tetapi itu namanya hadis ibu-ibu. Kalau hanya doif itu kan hanya matannya itu, periwayatnya. Tapi ada hadis. Andaikan Allah itu memperbolehkan manusia ini sujud kepada selain Allah, andaikan manusia ini diperbolehkan sujud kepada selain Allah, niscaya manusia ini harus sujud kepada suaminya. Seperti itu ibu-ibu. Saya memang sangat mentekankan. Saya kadang-kadang malu. Lek ono wong wedok terus nangsim lanang tuh wani. Itu saya kadang-kadang karena yang banyak fenomena-fenomena di sinetron itu sekarang yang disuguhkan iku wong wedok wani nang wong lanang. Loh ini loh ibu-ibu. Ya kan? Maka saya tulis di sini nomor 1. Mentaati suami selama tidak memerintahkan untuk melanggar syariat Islam. Wabima anfaku. Kenapa suami harus ditaati? Karena orang laki-laki itu punya kelebihan di hadapan Allah. Dengan kewajiban memberikan nafkah. Kewajiban bukan hanya mahar, kata saya tadi, tetapi juga memberikan nafkah. Pembiayaan kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan ini. Ini memang kewajiban suami. Fassolihatu qanitatun. Nah, kata Al-Quran ini. Maka perempuan-perempuan soleh yang taat. Hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Menjaga ketika suaminya tidak ada terhadap sesuatu yang diperintahkan untuk dijaga oleh Allah.
perempuan yang baik itu adalah perempuan yang taat. Yang kedua yang bisa menjaga kehormatannya terutama ketika suaminya tidak ada. Tidak ya berjauhan atau mungkin bepergian atau mungkin kerja masing-masing dan sebagainya. Pada saat itu kita bisa menjaga. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna. Lah ini tahapan ibu-ibu. Bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan nusyuz. Apa nusyuz ini? Melanggar norma-norma rumah tangga. Melakukan pelanggaran-pelanggaran itu namanya nusyuz. Urian jare wong Jawa. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran norma kehidupan rumah tangga. Perempuan-perempuan yang dikhawatirkan nusyuz, fa'idhuhunna, maka berilah bimbingan. Satu tahapannya ibu-ibu. Wahjuruhunna fil madhaji, atau pindah ranjang, ya kan? Pisah ranjang. Yang ketiga, wadribuhunna, bahkan orang perempuan yang tidak taat itu boleh kok dipukul ibu. Ini diizinkan di Al-Quran untuk dipukul. Tentu yang tidak membahayakan ibu-ibu. Apa maneh lek jare istilah iku. Gelut, tapi sing gelut iku lho, gelut sing gak muring-muring iku. Wah, iku kudu iku. Biasanya waras terus. Gelut sing gak muring-muring iku paham kabeh. Apa itu? Partisipan kita paham semua ini. Itu boleh ibu-ibu. Ya kan? Oleh gelut tapi gelut sing gak muring-muring. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Tapi kalau sudah mentaati kepada kamu sekalian, maka carilah jalan solusi yang terbaik. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Ini masih dipersilahkan seperti itu. Yang kedua, kewajiban seorang istri. Jadi yang pertama saya tekankan untuk taat tanpa reserve. Yang kedua, menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Ini sama ibu-ibu ya kan. Seorang perempuan itu memang jare wong Jawa iku wong wedok sing apik iku sing iso dadi pedaringan. Sing iso dadi pedaringan iku wong wedok sing apik, menjaga harta, rumah dan kehormatan suami. Sama seperti tadi, kalau seorang suami tidak diperkenankan memarah-marahi di depan umum. Kalau kita mau negur, jangankan di depan umum, marah di depan anak saja ibu-ibu sekalian, lingsem ibu-ibu. Ya, kalau bisa kita mau marah, kita mau apa, tunggulah ketika kita suasananya itu hanya berdua, ibu-ibu. Jadi itu kewajiban seorang istri pada suaminya. Yang ketiga, mencari kerelaan suami dan menghindari murkanya. Jadi kalau kita jadi istri, carilah perbuatan kita itu harus mengarah kepada apa yang paling disukai oleh suami kita. Dan menghindari apa yang paling menyebabkan dia itu murka. Ini biasanya ibu-ibu kalau masih awal masa adaptasi terjadi, itu maklum. Maka biasanya ibu-ibu yang orang berumah tangga selama 5 tahun pertama ini memang masih banyak masa adaptasi ibu-ibu. Jadi kadang-kadang ini yang harus kita cari, yang harus kita pegang ya ini kalau kita kepingin kekal ke rumah tanggaan kita ya kan, ingin baik, kepingin sejahtera, kepingin samawa ya kan. Apa yang sangat menyenangkan suami harus itu yang kita lakukan. Dan kita menghindari apa yang sering menjadikan penyebab dia murka. Ini memang harus kita hindari, ibu-ibu ya. Yang keempat, nah ini, seorang istri harus memahami urusan bercinta. Ini sekarang ibu-ibu sekalian banyak. Orang suami itu mengalihkan pandangan. Yang kadang-kadang yang dia alihkan itu ya mungkin lebih bawah, lebih kurang dari istri yang pertama. Kenapa? Mungkin istrinya itu kurang memahami urusan cinta. Ini ibu-ibu sekalian. Saya cerita sedikit saja.
ya kan? Ibu-ibu kan kadang-kadang kalau kita di Surabaya atau di mana di Jawa Timur lah khususnya ya. Yang paling terkenal itu rujak Madura, Ibu. Yang paling terkenal itu rujak Madura. Coba ya, saya pernah di Gresik waktu itu. Ada orang di depan itu ada orang jual. Banyak orang, saya pikir apa sok kerubut-kerubut. Dadakan wong dodol rujak. Sing antri sak pirang-pirang. Saya tanya, rujak apa itu? Oh, ini rujak Madura, Bu. Saya tanya, kenapa sih? Kok mari kita pahami. Kenapa orang itu kok senengnya rujak Madura sampai terkenal? Ada yang legendaris itu ibu-ibu. Rujak Ibu Baria, katanya gitu. Rujak Ibu Baria terkenal. Saya tanya, kenapa? Soale lek ngulek rujak, iku sing obat duduk mek ulekane sak cowek-cowek melo obat. Paham ibu-ibu kan? Sak cowek-cowek iku lho melo obat ibu-ibu. Ini memahami urusan bercinta. Seorang perempuan harus belajar mengupdate pengetahuan. Mari kita update pengetahuan kita kadang-kadang dalam urusan bercinta. Jangan apalagi orang sekarang bilang ojo to the point ya kan, ojo model klasik toa ya kan. Nah, di dalam Islam boleh kan, faktu hartakum aina masyitu. Kamu itu mendatangi ladangmu itu sesuai yang kamu mau. Sehingga kita seorang perempuan harus memahami urusan bercinta. Ini yang keempat. Kita lanjut. Yang kelima, menunjukkan wajah yang manis dan menyenangkan. Nah, ini wajah. Ibu-ibu, orang perempuan ini memang kadang-kadang menyimpan sejuta masalah. Sejuta persoalan yang ada di dalam dada kita, ibu-ibu. Tetapi kalau ada di depan suami kita, upayakan kita harus bagaimana menampakkan wajah yang menyenangkan suami kita. Masya wis tah akeh persoalan, tetapi di depan suami kita, mari ibu-ibu. Tengok, saya membawakan ini hadis nuwun sewu ibu-ibu. Ini saya bawakan sebuah hadis. Al-mar'atus sholihah. Wong wedok sing apik iku khairun min alfi rajulin ghairus sholih. Luwih apik timbang 1000 wong lanang sing ora apik. Wa ayyuman ra'atin khadamat zawjuha. Lek ono wong wedok, ada perempuan yang berkhidmat kepada suaminya, ngeladeni suaminya. Sab'a ayamin pesta lawase seminggu wae. Ughliqa anha sab'u abwabin, maka ditutup bagi perempuan itu 7 pintu neraka. Wa futihat laha thamaniyatu abwabil jannah, dan dibuka baginya 8 pintu surga. Tadkhulu min ayyuha sya'at bi ghairi hisab. Begitu mudahnya orang perempuan ini sebetulnya untuk menggapai surga Allah. Di dalam rumah tangga kita begitu mudahnya Allah memberikan kemudahan bagi seorang perempuan. Yaitu ibu-ibu sekalian, maka perempuan yang meladeni, melayani suaminya, apalagi selama kita berumah tangga, lamanya 7 hari saja ditutup 7 pintu neraka, dibukakan 8 pintu surga. Dan perempuan-perempuan itu bisa masuk surga dari arah manapun tanpa melalui hisab, ibu-ibu. Luar biasa. Ibu-ibu sekalian, yang terakhir, inilah kuncinya ibu-ibu. Kita sekarang di hari ke-25, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Kita akan mendapatkan apa yang sangat kita dambakan di hadapan Allah. Adalah kenikmatan surgawi. Surgawi itu ibu-ibu sekalian, baik surga di dunia karena mempunyai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau surga di hadapan Allah. Kuncinya ibu-ibu,
Saya bacakan hadis yang kedua. Al-mar'atu, perempuan itu, idza shollat khamsaha, satu, menjaga yang 5 waktu. Wa shamat syahroha, dan menjaga puasa yang 1 bulan ini. Wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Tadkhulu min ayyibabin sya'at min abwabil jannah. Maka itulah perempuan yang akan memasuki surga melewati pintu-pintu mana saja yang dia kehendaki. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan pengajian kita akan membawa kita ke arah tujuan kita. Maka kita bagaimana kita menyenangkan bagi suami kita, bagaimana kita memberikan pelayanan kita yang terbaik bagi suami kita, sehingga kita bisa memberikan contoh teladan bagi anak-anak kita. Karena apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan, itu merupakan patron ibu-ibu sekalian, merupakan contoh suri teladan yang akan dilanjutkan oleh anak-anak kita. Akan lekat di dalam memori anak-anak kita apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Monggo ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, dilanjut dengan pertanyaan ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, langsung pertanyaan. Sudah ada 2 orang yang raise hand. ya. Ibu Nur Ya. Laili dan Bu Aisyah. Silakan, mungkin Mbak Lili dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Nyai. Nggih, selamat siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ketemu lagi nggih ke berapa kalinya dengan Bu Nyai. Kedua, iya. Nggih, kita banyak diberikan ilmu dan sharing. Bu Nyai, saya mau menanyakan Ya. masalah ini. Kalau tidak Iya. menikah bukan golonganku, tapi pernah ngedikan mengaten Iya. nggih. Nah, Iya. itu maksudnya bagaimana? Itu yang saya tanyakan karena Iya. ini misalnya ini ada orang yang ya dia melaksanakan perintah Allah, istilahnya sudah sholat, puasa kayak gitu ya, tapi untuk menikah dia Iya. masih belum. Itu bagaimana? Karena kalau bukan golongan Nabi kan berarti tidak masuk di dalam golongan Nabi dan nanti akan mengkhawatirkan di yaumul kelak nggih. Itu yang pertanyaannya. Iya. Itu gimana? Itu sebenarnya implisit atau ada arti yang tersendiri atau memang betul-betul seperti itu? Itu pertanyaan pertama. Iya. Yang kedua, Iya. kalau misalnya orang sudah menikah, kalau misalnya perempuan sudah menikah, itu kan Iya. istilahnya sudah ada ketika ijab kabul kan sudah Iya. diserahkan ke yang laki, nggih. Yang perempuan itu Iya. sudah diserahkan ke yang laki. Kalau misalnya perempuan itu laki-laki harus mendidik istrinya. Nah, ketika begitu nggih, sepertinya tadi nggih, harus mendidik istrinya. Itu tanggung jawab suaminya. Kalau misalnya tidak dididik kan nanti suaminya akan berdosa nggih, ngaten nggih? Nggih. Nah, bagaimana kalau misalnya istrinya sudah diingatkan, sudah tapi tetap aja, misalnya seperti itu, apakah suaminya juga ikut berdosa ataukah itu berdosa ditanggung istri sendiri? Ngaten Bu Nyai. Ngaten kemawon. Sebenarnya banyak sih pertanyaan. Iya. Yang pertama itu menghadis an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunat perjalananku. Faman raghiba an. Nah, jadi bukan berarti orang yang enggak kawin, bukan. Faman raghiba an, orang yang tidak mau, orang yang menentang lembaga perkawinan itu yang dianggap bukan golongan Nabi. Jadi bukan karena ada nuwun sewu ya Bu ya. Kadang-kadang bukan karena ndak mau kawin, tapi jodohnya durung teko. Kan beda Ibu ya. Jadi bukan karena tidak mau kawin, tapi jodohnya itu loh kok durung teko. Nah, gimana? Apa itu termasuk orang yang belum kawin itu tidak. Tapi sehingga kalau ada orang yang tidak suka dengan perkawinan, faman rohiba. Ya, itu yang bukan golongan Nabi. Sekarang ini banyak Bu orang itu Allah
wong perlu daging sak kepelai lereng gorok sapi, katanya gitu itu. Jadi ya sudah, kalau hanya kebutuhan itu dia cukup jajan, tidak mau lah. Ini yang falaisa minni itu yang dianggap bukan golongan Nabi. Banyak sekarang kan praktis gitu ibu-ibu ya. Ngelirweti kawin, ngelirweti gitu. Jadi lah itu, jadi rohibaan. Jadi bukan tidak kawin, tetapi bukan belum kawin, tapi tidak mau kawin. Maaf Bu, itu kalau nggak salah sahabat Nabi siapa namanya, Robiah ya? Dia tidak mau menikah, itu gimana? Iya. Itu tidak mau menikah itu gimana? Itu sahabat Nabi. Bukan sahabat, itu sudah tabiin, sudah sekian agak lama Bu. Jadi seorang sufi perempuan itu Robiah itu. Robiah al-Adawi. Kalau itu, nah ya, tidak mau menikah karena alasan dia bukan karena tidak mau mengikuti Nabi, tidak. Robiah al-Adawi ini adalah seorang yang sangat cinta kepada Allah. Jadi dia alasannya itu karena dia itu takut cintanya kepada Allah ternodai cinta kepada selain Allah. Itu kan beda ya. Jadi tidak apa-apa berarti rohibaan, tidak apa. Jadi kalau seperti itu alasannya. Jadi istilahnya yang Nabi itu falaisa minni itu rohibaan. Jadi tidak suka kawin itu, tidak mau kawin itu karena itu alasannya itu kadang-kadang abot gak wong lanang iku apalagi kalau sudah apa sih aku semuanya sudah aku tercukupi dalam hidup. Aku tidak membutuhkan seorang laki-laki lah, itu yang masuk. Itu. Jadi kita makanya ya sama Bu. Ketika kita tidak melakukan perintah Allah, kalau dengan alasan yang karena ketidakmampuan atau alasan penentangan, ini kan beda Bu ya. Jadi kalau alasannya menentang, itu yang falaisa minni, itu tidak termasuk golonganku. Jadi sudah jelas tidak di generasi itu ya. Yang kedua tadi itu masalah berkaitan dengan apa dah Bu? Suami kan harus mendidik istrinya. Mendidik istri. Kalau sudah diberitahu Bu ya. Jadi kalau sudah diberitahu Dek, iku ngono gak contoh-contoh sekarang yang gampang umpamanya Bu ya, masalah berpakaian. Ya kan, itu kadang-kadang ini ya wis pokoknya aku ngilingno ae Dik yo lek isone ya wis lek sewaktu-waktu ya terserah kowe, pokoknya aku ngilingke. Tetapi harus tetap menghormati. Dan ini tetap kalau sudah diingatkan, ini memang gugur tanggung jawab sama dengan orang tua lah Bu. Suami kepada istri itu juga sama dengan orang tua kepada anak. Kewajiban kita kan membimbing. Kalau yang dibimbing itu tidak mau, wong Nabi Nuh saja tidak bisa membimbing istrinya, tidak bisa menyelamatkan putranya. Itu kan di dalam agenda ini ada ya. Jadi itu sudah, tetapi kewajiban seorang suami mendidik. Kalau tidak bisa dididik, itu memang sudah di luar tanggung jawabnya. Kayak gitu Bu. Ya. Matur nuwun Bu Nyai. Monggo, pertanyaan yang kedua Bu Nur Laili, matur nuwun. Matur nuwun. Selanjutnya silakan Mbak Aisyah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Aisyah. Bu Nyai, saya ingin menanyakan tentang kodrat perempuan. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin menanyakan tentang hak, bukan kewajiban yang sebenarnya sebagai seorang istri beserta hadisnya Bu Nyai. Terima kasih. Benar hadisnya. Iya, oke. Dibuka mana? Yang pertama berkaitan dengan hak seorang perempuan Bu ya. Kodrat perempuan tadi. Kodrat perempuan. Ya, kodrat perempuan. Kodrat perempuan itu ya begini Bu. Di dalam Islam, kodrat diciptakan perempuan itu apa? Sebetulnya laki-laki dan perempuan tidak ada beda kodratnya.
Tetapi yang ada beda itu adalah fungsi, tugas dan fungsinya. Contoh, Allah dawuh dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kodratnya. Terakhir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini kodrat perempuan juga untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah. Ini kodrat juga. Terus kodrat perempuan yang beda itu adalah di dalam tugas dan fungsinya. Contoh, di dalam hal yang berkaitan dengan reproduksi. Nah, dengan reproduksi ini adalah kodrat perempuan yang tidak bisa tergantikan. Ini kodrat pokoknya. Jadi kodrat pokoknya perempuan itu memang berkaitan dengan kelangsungan kehidupan manusia ini sendiri. Ini tugas kodratnya. Kodrat perempuan yang paling pokok sebetulnya ini. Makanya perempuan itu sebetulnya di dalam tadi jadi istri, ini kan juga dalam rangka kelangsungan perkembangan manusia, reproduksi ya Bu ya, reproduksi. Jadi tugas pokok kodrat wanita itu adalah hal yang berkaitan dengan reproduksi. Jadi kalau di dalam rumah tangga tetapi mempunyai hak dan kewajiban, kodrat pokoknya itu yang tidak tergantikan, Ibu. Jadi kalau masalah melahirkan, hamil. Maka kenapa di dalam Islam perempuan itu begitu sangat dihormati? Karena mempunyai tugas pokok yang sangat berat itu tadi. Itu perbedaan. Kodrat pokoknya perempuan itu adalah yang berkaitan dengan reproduksi. Kalau umpamanya masak dan sebagainya, kalau di dalam Islam, nun sewu, sebetulnya bukan kewajiban perempuan. Tetapi itu adalah kebaikan karena kita sudah saling menghormati, saling membutuhkan, saling tadi Ibu-ibu ya, di dalam undang-undang kita begitu bunyinya, maka perempuan itu ikut. Tapi itu sebetulnya bukan kewajiban. Jadi kewajiban pokoknya itu adalah masalah menjaga reproduksi dan melayani kepada suaminya. Mentaati suaminya, melayani dia sebagai istri. Yang kedua, kodrat reproduksi itu. Ada, gak ditulis ya. Gak ono memang. Ada sebuah hadis Ibu tentang perempuan. Yang saya katakan tadi itu perempuan itu kalau kepingin nantinya menjadi itu satu taat kepada suami. Memang saya ulangi lagi tadi itu. Ada sebuah hadis, andaikan Allah mengizinkan manusia menyembah kepada selain Allah. Karena manusia yang kan diciptakan untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Andaikan Allah itu mengizinkan manusia ini menyembah kepada selain Allah, maka niscaya seorang perempuan, ini tugas pokoknya ya kan, jadi apa penjenengan istilahkan kodratnya, dia akan diharuskan juga untuk menyembah kepada suaminya. Ini jadi kodrat perempuan itu taat kepada suami, dan yang kedua reproduksi. Kodratnya itu Ibu-ibu yang tidak bisa ditinggal dan tidak bisa diwakilkan. Lek ngerawat bojo perempuan masih ada bisa ya kan, karena seorang laki-laki itu ada kesempatan, ada kaum 1, 2, 3 sampai 4 itu masih ya. Tapi kalau reproduksi tidak bisa terwakilkan. Itu mungkin Bu ini. Jadi kalau ada yang ditanyakan tentang kodratnya ya, jadi kodrat perempuan itu yang paling pokok itu Bu. Fungsinya ya itu memang. Jadi anatomi tubuh kita ini juga berbeda kan Ibu ya. Allah ciptakan manusia itu sampai seanatominya. Sampai sekarang ini ibu-ibu sekalian, jadi yang tidak tergantikan dunia sudah yang tidak tergantikan, yaitulah kodrat perempuan yang tidak akan tergantikan.
mentaati kepada suami, melayani suami, mentaati suami. Dan yang kedua adalah tugas-tugas reproduksi, mendidik anak. Sehingga Rasulullah itu al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Surga itu saya artikan surga di dunia karena rumah tangga dengan anak-anaknya yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah di dalam kehidupan kita, ya kan? Itu seakan-akan sudah di tengah-tengah surga. Ya kan? Rumah tangga yang harmonis, mempunyai anak-anak yang itu adalah bagaikan kita hidup di tengah surga. Jadi al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu dianukan di bawah telapak kaki seorang ibu. Ini kodrat perempuan. Jadi kodrat sebagai seorang ibu dan kodrat sebagai seorang istri. Ini tugas pokok perempuan sebetulnya itu. Kalau tugas yang lain sampingan, apalagi tugas mencari nafkah, ya kan? Itu sebetulnya justru kewajiban orang laki-laki, tetapi karena baiknya kita perempuan, terutama di Indonesia, ibu ya, terutama perempuan Indonesia, begitu baiknya perempuan-perempuan Indonesia, sehingga kita juga peduli kepada berbagai kebutuhan di dalam kehidupan ini, ibu sekalian. Baik. Gimana? Baik. Terima kasih Bu Nyai sudah. Saya kira sudah nggak ada yang raise hand bertanya lagi ya. Terima kasih Bu Nyai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Persis 30 menit. Kita sudah sampai di penghujung waktu pertemuan kita. Semoga banyak memberi manfaat nasihat-nasihatnya. Amin. Dan juga kita diberi kesanggupan untuk menjalani Ibu Nyai. Amin. Iya, benar, ini yang paling utama. Amin. Amin. Allah. Selanjutnya yang terakhir doa penutup. Kembali saya mohon Bu Nyai untuk bisa memimpin doa untuk kami semua yang hadir di sini. Monggo Bu Nyai silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil kulli waqti wahid wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya man biyadihi malakutul khairi kullihi wa ilaihi turja'ul amru kulluhu. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana fathan qariba wa hab lana ya Wahhab ilman wahid. Walil fathi ya Fattah kun lana mufaddila, walil rizqi ya Razzaq kun lana musahila. Ya Allah, Allahumma anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallahul karimul halim al-halimul karim. Subhanallah Rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ya Allah yang maha kuasa, ampuni segala dosa kita, ampuni segala kesalahan kita ya Allah. Mudah-mudahan dijadikan semua yang mengikuti acara ini ya Allah, jadikan mar'atun salihah, jadikan mar'atun yang Rabbi rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang mempunyai rumah tangga yang mawaddah sakinah warahmah. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang manfaat, anak cucu yang menyejukkan kepada hati kita ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahim. Jadikan suami-suami kita adalah suami-suami yang akan menyejukkan hati kita ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah ya Rabbal Alamin, perbaiki segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahim. Selamatkan kami sekeluarga, masyarakat kita ya Allah dari berbagai ancaman bala, dari berbagai ancaman penyakit, dari berbagai ancaman kesulitan hidup, dari berbagai ancaman yang ada ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Rabbana adkhilnal jannata bighairi hisab. Rabbana adkhilnal jannata bighairi hisab. Rabbi ja'alna min warathati jannatin na'im. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sudah kita selesaikan satu persatu acara. Kemudian tiba saatnya kita berpisah. Dari kami pengurus IFEK mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Anda kekurangan di sana sini dan nanti kami ada bingkisan untuk Bu Nyai kita antar ke rumah. Terima kasih semuanya Bu Nyai dan teman-teman semua, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.